Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ini, yaitu hari Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Ibu Dr. Randa Paula Kailola Mainasi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Kitab Bakti 9 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan kau lupakan segala kebaikannya. Tuhan ampuni kesalahanmu dan penyakitmu juga disembuhkan olehnya. Dialah juga yang menebus hidupmu dan bebaskan dari alam maut kejam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nat pembimbing dalam ibadah kita ini terambil dalam surat Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25 yang menyatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Tuhan penyayang juga pengasih, panjang sabar berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Dia dendam dan tidak dibalasnya kesalahan umatnya. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih Tuhan bagi umatnya. Dia jauhkan segala pelanggaran kita agar hidup kita selamatlah. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami.
kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Bahaurilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Ampuni kami, ya Allah Bapa, ampunilah kami umat-Mu. Yesus Mesias, ampunilah kami umat-Mu. Sucikan kami di dalam darah-Mu, sucikan kami umat-Mu. Berita anugerah Allah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 130 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, yang menyatakan demikian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Di salib Yesus Tuhanku, ku dapatkan damai penuh, dan itulah dasar teguh anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti yang tertulis dalam surat Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10, yang menyatakan demikian.
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika si Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat, kita masuk dalam pemberitaan firman. Roh Kudus turunlah, masuklah di dalam hati kami. Roh Kudus bimbinglah umat-Mu mengerti firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah pada minggu ini terambil di dalam Kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayat 28 dan ayatnya yang ke-29. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan indah ini yang Tuhan tetap berikan kepada kami. Sebagai umat Tuhan, umat Kristiani, khususnya jemaat GPIB Immanuel Semarang. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk merayakan Hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan di dalam ibadah ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu yang menguatkan iman keyakinan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mencurahkan Roh Kudus bagi kami, sehingga kami tetap dalam keadaan selamat. Ya Tuhan, berfirman-Lah bagi kami semua umat-Mu melalui hamba-Mu, karena kami semua telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, Lembaga Alkitab memberi tema Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini adalah merupakan hari Pentakosta yang kita bersama-sama rayakan sebagai umat Kristen, menerima pencurahan Roh Kudus. Dalam menerima curahan Roh Kudus, tentu setiap pribadi-pribadi Kristen mempertanggungjawabkan peranan Roh Kudus ini yang ada dalam hidup kita, yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Kalau kita perhatikan kehidupan umat manusia, maka pasti kita akan melihat bahwa ternyata setiap orang pasti pernah mengalami keterpurukan dalam hidupnya. Dan akibat dari keadaan yang terpuruk ini, orang tersebut hidup di dalam suasana yang tidak nyaman. Hidup di dalam kesedihan, hidup di dalam kekecewaan, malu, bahkan putus asa. Contohnya, kalau kita melihat ada orang pengusaha yang mengalami kegagalan dalam usahanya. Bukan hanya dia yang menerima akibat kegagalan itu, tetapi juga bisa menyangkut seluruh keluarga, bahkan seluruh karyawan yang ada di dalam usahanya. Semuanya merasakan kesedihan, bahkan keputusasaan. Mengapa? Karena mereka mungkin gagal dalam berusaha, mereka mungkin gagal dalam mencapai apa yang menjadi target dalam usaha mereka. Nah, keterpurukan ini dapat menimbulkan dua rasa. Yang pertama, optimis. Orang yang terpuruk
dia tetap memiliki optimis untuk selalu berusaha dan selalu memiliki harapan. Orang yang memiliki optimis dalam hidup, dia akan tidak terpengaruh oleh keadaan yang membuat dia gagal atau kecewa. Dia tetap mempunyai pengharapan bahwa suatu saat dia akan kembali lagi dan bebas dari keterpurukannya. Nah, yang kedua, orang yang dalam situasi terpuruk ini, ada juga yang merasa pesimis, sehingga dia beranggapan bahwa ya sudahlah, pasrah, memang sudah nasib begini, mau buat apa lagi. Oleh karena itu, hidupnya ya acuh tak acuh, bahkan menerima keadaan itu apa adanya. Tidak ada usaha untuk keluar mencari solusi dari keterpurukannya ini. Kalau kita perhatikan kata terserah, kita mengikuti media massa yang sedang rame-ramenya memberitakan kata terserah dihubungkan dengan keadaan situasi di negara kita, Indonesia tercinta. Bagaimana suasana COVID-19 membuat orang pasrah, terserah, mau mati, mau hidup, itu tanggung jawab masing-masing. Itu karena apa? Ada rasa pesimis yang terjadi dalam hidupnya, sehingga dia tidak bisa lagi memikir bagaimana mencari jalan keluar. Nah, keterpurukan ini juga pernah terjadi dalam kehidupan umat Allah yang diberitakan oleh Nabi Yoel. Kalau kita memperhatikan mulai dari pasal 1 kitab Yoel ini, maka kita dapat mengetahui bahwa ternyata umat Tuhan setelah pembuangan, mereka hidup di dalam keterpurukan. Dan Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi begitu saja seterusnya dalam kehidupan umatnya. Oleh karenanya melalui Yoel, Tuhan mengingatkan kembali umatnya yang sudah dalam keterpurukan ini akibat perbuatan mereka sendiri, yaitu menduakan Tuhan, menyembah Allah lain, padahal mereka dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Dan akibat dari penyelewengan mereka, mereka harus menerima hukuman, menderita terhadap serangan dari bangsa-bangsa lain, dan yang paling terkenal, diserang oleh bala. Kalau di sini dikatakan serangan dari belalang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memang menghukum umatnya itu karena ketidaksetiaan mereka. Namun ternyata Allah juga tetap mengasihi umatnya. Oleh karena itu, melalui Nabi Yoel, Allah mengingatkan mereka agar mereka kembali kepada Allah, bertobat, kembali menyembah hanya kepada Allah dengan segenap hati. Itu bisa kita ketahui dalam pasal 2 Yoel ayat 12 dan ayatnya yang ke-13.
Bisa saja terjadi orang mengatakan saya bertobat, saya hanya percaya kepada Tuhan, tetapi apa yang dilakukan bertentangan dengan apa yang dikatakannya. Nah, pertobatan ini harus dilakukan dengan segenap hati. Maka dengan demikian Allah memberikan janji-janji untuk pemulihan umatnya itu. Janji-janji berupa kelimpahan berkat-Nya. Itu dalam pasal 2 ayat 25 dan ayat 26. Allah berjanji untuk memulihkan umat-Nya dan memberikan jaminan kelimpahan berkat. Oleh karena itu, sebagai umat yang telah diberikan janji kelimpahan berkat, maka mereka mempunyai konsekuensi tetap setia kepada Allah. Dan klimaks dari janji Allah ini adalah Allah bukan hanya memberikan berkat, tetapi Allah akan mencurahkan roh-Nya kepada semua orang. Itu dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi. Yoel pasal 2 ayat 28. Allah berjanji untuk mencurahkan roh-Nya kepada siapapun tanpa membedakan gender, usia maupun jabatan. Secara tematis, ayat 28 maupun 29 ini tidak dapat dipisahkan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Ada hubungan yang erat tentang bagian firman Tuhan ini. Allah berjanji memberikan berkat, sekaligus Allah berjanji mencurahkan roh-Nya kepada umat-Nya. Dikatakan, tadi saya mengatakan, tanpa membedakan gender, usia, jabatan. Kita lihat ayatnya yang ke-28. B yang menyatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Kata bernubuat itu biasanya pekerjaan atau tindakan yang dilakukan oleh para nabi atau orang-orang yang mempunyai jabatan di dalam peribadahan. Tetapi di sini jelas Allah mengatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Itu berarti bukan hanya para pejabat agama, bukan hanya orang-orang yang mempunyai karunia khusus dalam pekerjaan Tuhan, tapi anak-anak pun diberikan kelebihan nubuat ini. Dan bukan juga melakukan nubuat yang dilakukan oleh anak-anak, tetapi orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kita lihat pernyataan Allah itu seringkali dinyatakan melalui mimpi. Allah menyampaikan kehendaknya, Allah menyampaikan maunya melalui mimpi-mimpi kepada orang-orang khusus. Tetapi di sini ditulis orang-orangmu yang tua. Berarti setiap orang tua, tidak ada perbedaan antara dia pejabat atau pejabat gereja atau bukan. Dia orang tua, dia akan juga menerima penampakan-penampakan melalui mimpinya. Begitu juga teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita membaca pernyataan Alkitab, penglihatan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tidak semua orang bisa melihat penglihatan apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami. Hanya orang-orang tertentu, para nabi pun tidak semuanya diberikan kemampuan untuk melihat apa yang akan terjadi kemudian. Tetapi di sini dikatakan teruna-terunamu, berarti itu orang-orang yang masih muda. Mengapa Allah mengatakan demikian? Karena generasi penerus dalam meneruskan kehidupan peribadahan itu letak pada para taruna-taruna. Kita bisa mengatakan bahwa mereka masih muda, tetapi kalau Allah memakai mereka, semuanya itu dapat terjadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang Allah total memberikan curahan rohnya kepada umatnya tanpa memandang gender, tanpa memandang usia maupun jabatan. Tetapi dalam pelaksanaan setelah menerima roh Allah, maka ada perbedaan di antaranya. Perbedaan ini merupakan cara merealisasi curahan Roh Kudus itu melalui orang-orang yang disebut dalam firman Tuhan ini. Tentu berbeda antara anak, pemuda, orang tua, dengan satu dengan yang lainnya. Tapi yang mau dikatakan di sini tidak lain adalah ada peralihan ke kondisi pembaruan keselamatan Allah. Dan janji Allah ini pasti terrealisasi di tengah-tengah kehidupan umatnya. Dalam ayatnya yang ke-29, itu juga dikatakan hamba-hamba laki-laki dan perempuan juga. Kita biasanya mendengar kata hamba, itu berarti orang upahan, pembantu, orang yang memiliki majikan. Tetapi Tuhan memakai mereka juga untuk diberikan rohnya, sehingga mereka termasuk di dalam karya penyelamatan Tuhan. Memang jemaat, pokok nubuat Nabi Yoel adalah memberitakan hari kedatangan Tuhan. Maksudnya untuk menyatakan bahwa kedatangan Tuhan atau hari Tuhan itu pasti ada dan terjadi. Pertanyaannya, kapan dan bagaimana hal itu terjadi? Dalam Yesaya 29 ayat 6 dikatakan, hari Tuhan itu terjadi atau datang dalam satu kedahsyatan. Kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya, maka kita dapat membayangkan bagaimana hari Tuhan itu terjadi. Dikatakan dalam ayatnya yang ke Yesaya 29, ayatnya yang ke-6. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur gempa dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Dahsyat. Hari Tuhan tetap terjadi dan tetap ada. Masalahnya,
Apakah kita siap untuk menerima dan memasuki kehidupan pada saat hari Tuhan itu datang? Itu permasalahannya. Apakah kita siap untuk menyambut hari Tuhan yang merupakan hari kedatangan Tuhan kembali ke dalam dunia ini? Nah, hari ini kita semua merayakan, memperingati hari Pentakosta yang kita amini sebagai hari keturunan Roh Kudus yang tidak lain adalah Roh Tuhan sendiri. Maka marilah dalam menjalani hidup sebagai umat Tuhan masa kini yang penuh dengan berbagai problem, permasalahan yang dapat menimbulkan keterpurukan, kita tetap menyadari bahwa Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk selalu melindungi kita. Sehingga dalam situasi keterpurukan apapun, kita dimampukan untuk menggunakan karunia-karunia yang sudah kita miliki itu untuk menghadirkan rasa tenang, damai, bahkan sejahtera. Kalau kita perhatikan situasi, nggak usah di tempat lain, di kota kita Semarang tercinta, akibat dari wabah virus corona banyak menimbulkan keterpurukan, baik pribadi maupun dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Dan hal ini menimbulkan juga rasa pesimis, menimbulkan juga rasa putus asa. Mengapa? Karena tidak ada ketenangan di dalam hidup. Tidak ada kedamaian di dalam hidup. Baru lihat televisi, baru baca koran, ada lagi yang menjadi korban. Ada lagi yang harus menerima kenyataan meninggal, tidak bisa mendapat pelayanan. Bagaimana orang bisa menjalani hidup dengan tenang kalau situasi ini berjalan begitu terus ada di sekitar kehidupannya? Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita lakukan seruan yang diberikan Tuhan bagi umatnya pada masa Nabi Yoel, yaitu bertobat. Kadang orang mengartikan sakit itu kan karena ulah sendiri, ya. Bisa sakit karena kamu tidak mengikuti aturan, kamu tidak mengikuti anjuran, dan seterusnya. Tetapi jangan lupa, ada campur Tuhan, campur tangan Tuhan di dalamnya. Karena kalau Tuhan tidak campur tangan di dalam peristiwa-peristiwa ini, habis semua umat Tuhan. Namun yang terjadi, kenapa ada yang selamat, ada juga yang tidak selamat. Nah, itulah bukti bahwa apabila kita tetap menyadari diri kita sebagai umat Tuhan, menyadari bahwa kita telah dicurahkan Roh-Nya yang kudus, maka hendaklah kita tetap memohon hanya kepada Tuhan. Memohon pemulihan hanya dengan Roh Tuhan. Dan di dalam perlindungan Roh Kudus itulah kita dapat bersaksi bahwa hari Tuhan terjadi dan kita tetap selamat menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Itulah. Oleh karena itu, bersyukur walaupun wabah virus corona ini masih tetap berlangsung, tetapi ada usaha, semangat
untuk keluar dari rongrongan, dari cengkraman virus ini. Sehingga tepat pada waktunya kembali lagi normal kehidupan manusia. Akhir-akhir ini juga kita mendengar ada usaha untuk menerapkan kehidupan new normal. Kehidupan yang baru. Kehidupan normal yang baru. Ya, dalam kehidupan bergereja, saya bertanya, apakah tidak ada rasa kangen untuk kembali beribadah di rumah Tuhan? Rindu untuk dapat beribadah bersama-sama di rumah Tuhan? Pasti ada. Nah, dalam new normal life, kehidupan normal yang baru, kita bisa kembali beribadah dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga fungsi kita sebagai orang-orang yang sudah menerima curahan Roh Kudus bukan hanya mengalami pemulihan bagi diri pribadi, keluarga, tetapi juga bagi orang lain. Pemulihan bukan hanya terjadi bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama kita. Karena pemulihan itu membuat satu perubahan, membuat satu pembaruan yang mungkin bisa berdampak positif maupun negatif. Tetapi lihatlah yang positifnya. Kita dapat memulai hidup yang baru, mengandalkan peranan Roh Kudus, maka kita dapat beribadah bersama, kembali beribadah di rumah Tuhan dengan tenang. Dan kita bisa merasakan kedamaian itu karena Tuhan tetap memberikan itu kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat memperingati hari keturunan Roh Kudus, hari Pentakosta tahun 2020 ini. Amin. Ya Tuhanku, kenali hamba-Mu. Ujilah hati dan pikiranku. Apabila ku berdosa bercela, sucikan aku dan bebaskanlah. Terpujilah nama-Mu Tuhanku, karena Kau hapus dosa-dosaku. Penuhilah ku dengan firman-Mu, agar semakin memuliakan-Mu. Jemaat, silakan berdiri. Untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Allah atas firman yang telah Engkau berikan bagi kami dalam ibadah hari Minggu ini. Khususnya dalam memperingati hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus. Melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah mencurahkan Roh-Mu bagi semua orang, siapapun dia, dari anak-anak sampai orang tua. Begitu juga para taruna dan para hamba. Engkau telah memberikan karunia-karunia bagi kami semua yang telah menerima curahan Roh-Mu. Oleh karenanya, sebagai orang-orang yang telah menerima Roh-Mu yang kudus, biarlah kami tetap setia dan selalu mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya di dalam kelemahan kami sebagai manusia, Roh Kudus menguatkan kami sehingga memampukan kami untuk mengatasi kesulitan apapun, masalah, bahkan bencana apapun yang kami hadapi dan kami alami. Terima kasih ya Bapa. Dalam doa ini juga kami mengucap syukur karena Engkau tetap memberikan kesempatan indah ini bagi kami umat-Mu untuk beribadah. Di dalam situasi yang begini mencekam yang masih berlangsung, bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia, Engkau tetap memberikan kesempatan indah ini kepada kami, bersekutu, beribadah, memuji nama-Mu, dan menaikkan doa-doa permohonan, pribadi maupun bersama-sama. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami yang saat ini sedang beribadah di rumah kami masing-masing. Dan Engkau juga tetap campur tangan dalam kehidupan kami, pribadi maupun keluarga, bahkan sebagai jemaat dan anggota masyarakat, sehingga kami tetap dapat menjalani kehidupan ini dengan tenang dan dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dicekam oleh situasi dan keadaan sekarang ini. Kiranya Engkau tetap menyertai dan menguatkan mereka, agar mereka menyadari bahwa Roh-Mu yang telah Engkau curahkan tetap mendampingi kehidupan mereka. Oleh karenanya mereka menaruh pengharapan hanya kepada-Mu saja ya Allah. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin masih dalam suasana cemas, masih dalam suasana duka, masih dalam suasana keputusasaan. Kiranya Engkau juga menyertai
dan memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka, sehingga di dalam keberadaannya mereka juga menaruh pengharapan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan khususnya jemaat GPIB Immanuel Semarang. Tuhan mengetahui kondisi keberadaan kami masing-masing, yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua, sehingga kami tetap dapat mempertanggungjawabkan hidup kami sebagai saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada, walaupun saat ini kami belum dapat bersekutu beribadah bersama-sama di rumah Tuhan yang kudus ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga serahkan para pimpinan kami, Bapak Pendeta Yurinawa sebagai ketua jemaat, ketua majelis jemaat. Kiranya Tuhan tetap menguatkan beliau, dan Tuhan tetap memberikan kesehatan yang prima bagi beliau, sehingga beliau tetap dapat menjalankan tugas pelayanannya yang selalu menghadirkan rasa tenang, rasa damai bagi kami sebagai jemaat GPIB Immanuel Semarang. Kami juga serahkan para presbiter, para penatua, para diaken yang Tuhan percayakan untuk melayani dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan gerejawi. Kiranya Tuhan juga tetap melindungi mereka dan memberkati mereka, sehingga mereka tetap sehat, tetap selamat, dan meneruskan tugas pelayanannya dengan sukacita, dengan penuh keyakinan Roh Kudus yang selalu mengawal dan memimpin kehidupan pribadi maupun pelayanan yang dilakukan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga serahkan semua pengurus kategorial, bahkan komisi, semua yang terlibat di dalam kegiatan gereja, para pegawai, kantoria, anak-anak, pemuda, kaum wanita, kaum lansia. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dan menguatkan kami, sehingga di dalam kebersamaan kami tetap dapat bertahan sebagai orang-orang yang sudah menerima curahan Roh Tuhan sampai kedatangan Tuhan terjadi. Ya Bapa, kami percaya dengan kekuatan kami sendiri sia-sialah apa yang kami lakukan. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, kami pasti dimampukan untuk melakukan yang terbaik dan benar bagi siapapun untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga serahkan gereja Tuhan di muka bumi ini, GPIB pada umumnya, yang saat ini sedang memperingati Hari Raya Pentakosta. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga Roh Tuhan yang selama ini bekerja dalam kehidupan umatnya menyatakan bahwa Tuhan selalu ada dalam seluruh aspek kehidupan kita. Terima kasih ya Bapak. Kami juga serahkan para pimpinan kami, khususnya pemerintah kami, Republik Indonesia tercinta. Kiranya Tuhan juga yang selalu menguatkan mereka dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Biarlah kebijakan-kebijakan yang diberlakukan dilakukan dengan penuh kebijaksanaan,
sehingga tetap menghadirkan rasa aman, bahkan rasa tentram sebagai warga negara Republik Indonesia tercinta, khususnya di kota Semarang ini. Kami menyadari keterbatasan mereka sebagai manusia, tetapi kami percaya apabila Engkau telah menentukan mereka sebagai pemimpin, maka Engkau juga akan memampukan mereka untuk menjalankan tugas kepemimpinannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Bapak. Kami juga teringat anak-anak kami yang saat ini ikut menerima kenyataan terjangkit oleh virus corona ini. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan bagi orang tua, begitu juga para medis yang kami percaya dapat memberikan perawatan yang tepat bagi mereka. Biarlah Tuhan memberkati apa yang dilakukan, sehingga anak-anak kekasih ini kembali pulih dan sembuh, menjalani kehidupannya bersama keluarga. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam penderitaan akibat virus corona ini. Kiranya Tuhan juga menguatkan mereka dan memberi kesabaran yang tinggi kepada mereka, serta keyakinan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Oleh karenanya mereka juga mengandalkan kuasa Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Mazmur pasal 44 di ayat 8 hingga 9 yang menyatakan, "Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita pujikan Gita Bakti 87 bait 1 hingga 2, Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku
ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karyamu agung, di Kau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Jemaat yang terkasih, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara berbalasan. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Silahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk pembacaan informasi jemaat. Sepanjang minggu tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung ibadah dan warga jemaat yang telah memberikan rasa syukur kepada Tuhan berupa perpuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur HUT, dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus yang empunya gereja ini memberkati saudara dan keluarga. Kami informasikan bahwa kolekte, persembahan syukur, persepuluhan, persembahan lainnya yang terkumpul dapat diserahkan melalui mentransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 136 001443 6403 atas nama Meli Herawati atau Marta Ineke Sipasulta, atau langsung dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Untuk informasi selengkapnya, termasuk warta keuangan, dapat dibaca dalam warta jemaat yang di-share lewat grup WhatsApp. Atau atas perhatian diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Cindy. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya.